Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heren dan kita akan kembali komentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul Pesan Rahasia Film His Only Son Paling Ditakuti Islam. Kita akan langsung nonton video habis itu akan kita komentari guys. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Kali ini saya akan bahas lagi film His Only Son, yaitu anak satu-satunya dari Abraham yang dipersembahkan ya. Hah? His Only Son? His Only Son? Luis, ya please, ya bukan His Only Son. His Only Son, ya. Yang hampir ya guys ya. Nah, ada satu pesan yang paling ditakuti oleh saudara-saudara kita, yaitu pesan tersembunyi dalam film ini. Apa itu? Mari kita bahas. Jadi, dalam film itu sangat menarik sekali bagaimana seorang pembuat. Bentar, ini katanya paling ditakuti. Apanya kita takutkan guys? Apa? Hah? Kita tuh punya dasar fondasi akidah yang kuat. Apa itu? Yaitu tauhid. Tauhid ya. Tauhid itu nggak bisa lagi diiniin. Yang nama tauhid itu. Ya, kita punya dalam zikir itu adalah apa? La ilaha illallah. Ya Tuhan selain Allah. Jadi nggak ada yang kita takuti sama sekali gitu loh. Kita prinsipnya jelas. Jadi tauhid itu ya. Dari dulu tuh tauhid. Sejak zaman Nabi Adam itu tauhid. Lalu nabi-nabi setelahnya, bahkan hingga sejak zaman Nabi Isa, Nabi Muhammad, itu semua tauhid. Jadi basicnya itu sudah terbangun sejak Nabi Adam. Nah justru mereka ini tentang Trinitas itu baru ada pada waktu ketika mereka salah tafsir, ketika Yesus datang itu atau Nabi Isa datang. Jadi kalau soal ketakutan, mereka yang lebih takut harusnya, karena ajaran Trinitas itu baru ada. Kalau tauhid dari dulu, sejak nabi-nabi sebelumnya itu sudah tauhid hingga sekarang. Bahwa Allah satu-satunya Tuhan gitu, ya kan? Jadi tidak ada Allah itu satu dalam tiga, nggak ada guys. Jadi soalnya di dasar kita tuh sudah kuat sekali, fondasi kita itu tauhid. Film ini ya jelas-jelas dia mengekspos beberapa hal yang sangat-sangat penting dan tentunya itu menjadi pesan yang paling penting dalam film ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan secara detail, terutama di bagian terakhir dalam film itu ada kisah di mana Ishak dia akan dipersembahkan. Abraham sudah mulai mengambil pisau dan akan dipersembahkan, tapi kemudian Tuhan stop. Tuhan bilang, cukup Abraham, saya sudah tahu bahwa engkau memang taat, engkau percaya dan engkau mau mengikuti apa yang menjadi kehendakku, bahkan tidak segan-segan untuk mempersembahkan anakmu, yaitu Ishak itu. Ingat ya, Ishak bukan Ismail. Jadi dalam Gini, namanya film tentu dia ngambil keyakinan dia, keyakinan saudara itu adalah Ishak, sah-sah saja. Dan umat Islam pun sebenarnya berbeda pandangan tentang ini. Ada yang memikirkan itu Ishak, ada yang Ismail. Itu bukan suatu masalah. Yang penting kan adalah ritualnya yang penting, guys. Jadi poinnya seharusnya bukan pada Ishak atau Ismail, tapi kenapa itu terjadi gitu loh. Nah, di sini kita lihat kalau versi saudara ini mengatakan bahwa Tuhan itu menstop Abraham. Lalu dihentikan lah gitu guys. Belum sempat dia memotong gitu kan, dihentikan. Tapi dalam versi lain dikatakan ya, terutama yang pernah saya kaji itu ya, itu Abraham sempat memotong. Ya kan? Tapi dipotongnya itu bukanlah anaknya. Jadi dia tuh sudah melakukan. Dia sudah melakukan. Benar-benar dipotongnya. Tapi yang ada di depannya apa? Bukan anaknya. Dirubah menjadi domba. Anggap begitu kan. Nah, di poinnya adalah gini, logikanya yang kita yakini yang mana? Versionnya yang kita yakini. Nah, kalau Tuhan menghentikan, ya kan? Tuhan menghentikan Abraham. Logikanya. Gini, logikanya ya. Masa sih Tuhan itu menguji Abraham? Ya kan? Nggak sampai ujung. Ingat ya, nggak sampai ujung tuh namanya. Kalau misalnya gini, kan bisa saja orang tuh berakting, misalnya kan, kamu sebagai anakmu ya siap komandan. Lalu ketika dia mau memilih anaknya, dia berharap nih dalam hatinya, gitu kan, semoga nih Tuhan berbaik hati melihat kesungguhanku sehingga dia menghentikanku, gitu kan. Nah berarti kan dia tidak di ujung guys, tidak ujiannya tidak tuntas ya, karena ada penghentian stop gitu.
Nah, makanya lebih masuk akal ketika Tuhan itu tidak menghentikan dia sama sekali dan dia melakukan penyembelihan itu, lalu Tuhan ganti dengan kambing domba. Itu lebih masuk akal. Artinya tidak ada keraguan lagi. Ini orang memang, karena memang dia memang melakukannya, nggak peduli itu anaknya apa bukan. Nah, itu poinnya ya. Jadi lebih masuk akal menurut saya versi yang mana dia tidak dihentikan Tuhan, tapi dia memang melakukannya, menyembelih, tapi Tuhan ganti sama domba. Itu lebih masuk akal. Ya kan? Jadi apa ya? Misal Anda lihat lah ya, Anda lihat misalnya, coba Anda nonton film deh, atau nonton apapun itu, yang mana ada adegan di mana, misalnya yang gampang ini lah, nggak usah Tuhan lagi, orang jahat misalnya. Kalau ada orang jahat itu kan menyuruh kan, kamu kalau mau selamat, bunuh orang itu misalnya. Nah, orang itu terpaksa, nah anggaplah ini kan terpaksa karena ini orang jahat, karena ini kan Tuhan, berarti kan sukarela. Jadi anggaplah mau terpaksa, mau sukarela, tapi dia ambil keputusan untuk membunuhnya agar dia selamat. Nah, dia itu kalau benar-benar memang sukarela ya, dia akan dengan tulus menembaknya. Masa itu tidak ada cerita penghentian-penghentian gitu kan. Sampai ditembak betulan, nah rupanya diganti sama yang lain. Nah, itu lebih masuk akal, guys. Artinya ujiannya tuntas, nggak setengah-setengah. Ya kan? Karena ketika dia mau, kan baru mau. Ya kan? Bisa jadi dia masih nunggu kode nih. Nah, jadi ini sama kayak nggak tuntas gitu, guys. Paham ya maksudnya ya? Misalnya kayak gini ya, gampangnya lagi ya. Misalnya kayak Anda perintahkan anak Anda untuk melakukan sesuatu lah. Misalnya dia belajar misalnya. Ini paling gampang aja ya. Suruh belajar. Anda suruh anak Anda belajar. Nah, dia itu kalau sukarela, Anda tidak perlu menghentikan dia. Nggak perlu menghentikan dia. Atau yang apa dia benci lah. Misalnya dia nggak suka, ibaratnya dia nggak suka misalnya dihukum, misalnya dia dihukum apa ya? Dia dihukum apalah gitu, minum apalah gitu kan, yang dia nggak suka. Lalu ketika dia bilang iya mau dia gitu kan. Lalu Anda perintahkan gitu kan. Lalu dia ketika dia mau minum, Anda hentikan. Nah, itu nggak tuntas ujiannya karena bisa jadi di titik terakhir dia berubah pikiran. Tapi kalau dia sempat melakukannya itu baru terbukti. Nah, jadi itu belum jadi bukti. Kalau Abraham mau menyembelih tapi dihentikan itu artinya belum terbukti. Bisa jadi di detik terakhir dia berubah pikiran. Tapi kalau dia memang menyembelih, baru saat itu Tuhan ganti. Nah, itu baru namanya ketaatan yang sempurna. Jadi nggak ada lagi keraguan, guys. Nah, makanya kalau sana terserah mau percaya versi mana gitu kan. Dalam persembahan itu kemudian ketika melihat ke tempat lain, di situ terdapat kambing domba yang mana menjadi pengganti nanti dari Ishak. Ingat, ada satu pesan penting dari sini. Ada binatang yang kemudian dipersembahkan menggantikan Ishak. Yang harusnya Ishak menjadi kurban yang diberikan pada Allah, kemudian digantikan oleh binatang itu yang dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, dalam film itu kemudian diakhiri. Dalam mengakhiri film ini ketika persembahan itu kemudian ada 2000 tahun kemudian. Ketika ditulis 2000 tahun kemudian, ternyata di situ ada kayu salib yang mana Yesus disalibkan. Yesus sebagai kurban yang sempurna, pengganti dosa manusia. Sama seperti kambing domba tadi, yang mana kambing domba tadi menggantikan Ishak yang harusnya disembelih, dipersembahkan pada Allah, tapi digantikan oleh kambing domba itu. Nah, begitupun juga manusia yang berdosa kemudian digantikan oleh penyaliban Yesus. Nih, logika sederhana ya. Gampang, guys. Kan katanya Yesus adalah kurban yang sempurna. Ya kan, manusia yang sempurna dibandingkan kita-kita ini, ya kan? Kita setuju. Tapi poinnya adalah artinya kan harus diganti lebih. Kita ini kan di bawah Yesus tibanya gitu kan. Jadi korban-korban manusia lainnya atau bahkan dia samakan dengan domba tadi itu kan di bawah Yesus. Karena dia hewan domba itu kan. Nah, artinya persembahan itu harus lebih. Harus lebih gitu kan. Karena Yesus posisinya di bawah di atas domba atau manusia lainnya. Oke, setuju kita misalnya gitu kan. Nah, tapi anehnya kenapa kejadian Abraham justru di downgrade? Ingat, lebih tinggi mana ya, Ishak anak Abraham atau domba tadi? Lebih tinggi mana?
Coba logika coba jawab logika sederhana nih guys. Lebih tinggi mana Ishak anak Abraham manusia dibandingkan seekor domba? Kok bisa Ishak diganti domba? Memang tujuan Tuhan adalah untuk untuk mencari yang sempurna. Ishak itu sudah sempurna. Beliau seorang nabi, seorang orang alim taat. Coba. Sama-sama utusan Tuhan, sama seperti Nabi Isa atau Yesus, sama-sama utusan Tuhan. Itu sempurna, guys. Anggaplah sempurnanya mungkin di bawah Yesus. Kalau mereka anggap, kalau kita sama kita semua nabi sama gitu kan, sama-sama utusan Tuhan. Masa di downgrade menjadi seekor domba, lalu domba dikembalikan lagi kepada manusia? Ini kan main-main namanya, guys. Nah, jadi kita nggak setuju dengan ini, logika yang masuk akal gitu loh. Harusnya kan kalau kejadian misalnya dulu ya disembelih domba lalu diganti sama Ishak, itu setuju kita. Berarti ada keterhubungan, relation antara penyaliban Yesus, pengorbanan Yesus dengan pengorbanan Ishak. Tapi kan tidak. Yang satu downgrade dari Ishak manusia yang sempurna ya, utusan Tuhan, nabi, orang soleh, anak Abraham lagi. Ya kan, anak sayangan. Karena yang disuruh perintah kurban itu kan anak sayangan. Anggap itu Ishak gitu kan. Nah, lalu di downgrade menjadi domba. Lalu setelahnya kok malah di upgrade. Nah, ini kan nggak masuk akal, guys. Nah, kalau kita tinjau poinnya bahwa Tuhan itu tidak mungkin sekejam itu. Nggak mungkin Tuhan sekejam itu. Logika ya. Mungkin nggak Tuhan itu kejam. Ya, dia menghukum umatnya yang bersalah ya. Dia menenggelamkan kaum Sodom dan Gomora. Dia menenggelamkan Firaun. Tapi yang digelamannya siapa? Orang-orang zolim, orang-orang jahat. Bukan orang-orang soleh. Tengok siapa? Ibrahim masukkan api, selamatkan dia. Nabi Nuh dari selamatkan di banyak besar gitu kan. Nah, dia itu akan menyelamatkan orang-orang soleh. Jadi pengorbanan itu ya, kalau dia memang mau mengazab suatu kaum, itu karena kaum itu berdosa. Nggak mungkin sama orang soleh. Makanya testing kepada Ishak itu bukan sebenarnya hanya ujian, testing, ngeprank istilah gitu kan. Tuhan tuh hanya melihat bagaimana bisa, kan poinnya adalah Ishak itu kan anak yang disayang Ibrahim, anak yang mungkin yang paling disayang dia gitu kan. Nah jadi poinnya adalah mau nggak kamu mengorbankan sesuatu yang paling kamu sayangi? Orang kan mungkin memilih nih, enggak lah saya korbankan yang paling saya nggak suka lah, atau yang paling nggak penting bagi hidup saya. Tapi ini disuruh yang paling penting, itu Ishak. Coba bayangkan. Nah, jadi Tuhan itu tidak benar-benar gitu, dia hanya menguji. Jadi poinnya sini menguji. Nah, jadi yang layak itu apa? Domba. Jadi Tuhan itu menciptakan manusia dan domba, manusia dan hewan-hewan dan tumbuhan. Yang menjadi makanan manusia itu apa? Nggak ada manusia makan manusia. Atau manusia kebanggaan manusia tidak ada, itu adalah perilaku dari setan ya. Pengorbanan manusia itu tidak mungkin Tuhan untuk mengorbankan manusia, itu impossible gitu kan. Jadi kenapa Tuhan menciptakan tumbuhan dan hewan adalah untuk konsumsi manusia, karena kita berada di atas rantai makanan gitu kan. Manusia memakan hewan dan tumbuhan, make sense gitu loh, ngerti nggak maksudnya? Jadi Tuhan itu tidak mungkin melakukan sesuatu yang mana itu mencederai rasa kemanusiaan, gitu loh. Dia hanya mengetes, makanya ujung-ujungnya kan domba juga gitu. Nah, jadi poinnya adalah kita pakai akal sehat ya. Makanya pada peristiwa Yesus itu bukanlah pengorbanan dalam artian untuk menghapus dosa manusia, karena domba yang dikorbankan itu ketika pada kasus Abraham itu adalah rasa syukur, persembahan atas rasa syukur atas rezeki yang diberikannya, ya kan? Rasa syukur, persembahan, bukan untuk ngapus dosa, bukan enggak sama sekali. Jadi gini, kalau logikanya kalau itu untuk hapus dosa ya untuk hapus dosa, maka nggak perlu lagi ada ritual lain, nggak perlu ke rumah ibadah, nggak perlu berbuat baik segala macam, kan sudah dihapus dosanya gitu loh, udah bersih, udah capai syarat masuk surga gitu. Tapi tidak gitu loh, dan itu tidak adil. Jadi kita tuh kita tuh dikasih, nah mungkin kita dikasih suatu hal yang malas, ngerti nggak?
kita tuh sudah dijamin apa, kita tuh nggak mungkin guys. Berarti kita tuh diajar untuk malas gitu kan. Sehingga kita tuh orang normal kan logika berpikir kan udah nggak ada dosa gitu kan. Orang yang masih waras akan berpikir gitu kan, dosa udah nggak ada. Ngapain lagi mikir ini tuh, udah apa kok udah pasti masuk surga kok gitu kan. Ada dosa nggak ada lagi, ditebus semua. Sama kayak misalnya kayak Anda mau apa? Anda mau ke warung. Ya Anda silakan belanja sepuasnya. Uang utang Anda ditebus kok. Tapi percuma orang bilang jangan belanja di warung ya, jangan buat utang ya. Nggak make sense karena utangnya udah dijamin ditebus gitu guys. Nah, ini menjadi nggak masuk akal. Jadi logika tidak dapat diterima guys. Yesus Kristus dan manusia yang percaya kepadanya tidak binasa karena hukumannya telah digantikan oleh Yesus Kristus. Faktanya manusia tidak ada yang kekal, semuanya binasa ya. Jadi Anda harus tahu poin binasa itu apa. Tidak ada satupun makhluk hidup di dunia ini, termasuk malaikat pencabut nyawa sekalipun, itu yang tidak mengalami hal yang namanya binasa alias kematian. Semuanya akan binasa. Perkara nanti semua dihidupkan kembali, tetap poinnya semua akan binasa. Ini tidak ada istilahnya tidak akan binasa, nggak ada. Karena kalau ngomong tidak akan binasa, artinya kekal dan tidak ada satupun makhluk yang kekal kecuali Tuhan saja, guys. Nah, di sini jadi Anda harus berpikir, kok dikatakan binasa, tidak akan binasa, Anda percaya begitu saja? Tidak ada makhluk yang kekal, yang tidak binasa, tidak ada. Semua akan binasa. Meskipun nanti kita akan dihidupkan kekal di surga atau neraka kelak, tetap kita akan mengalami kebinasaan dahulu gitu loh. Jadi binasa itu adalah suatu kepastian, keniscayaan gitu, guys. Ya. Semua akan mengalami kebinasaan. Jadi tidak ada yang tidak binasa. Semua akan binasa pada akhirnya. Terus perhatikan ya, ini ada hal yang menarik di sini. Bagaimana pesan inilah yang ingin disampaikan bahwa di tanah perjanjian itu, di tanah itulah Yesus kemudian disalibkan. Kalau teman-teman tahu, disuruh Ishak pergi ke Moria, iya kan? Ishak disuruh dipersembahkan, dikurbankan di Moria. Itu yang menyuruh Allah, disuruhlah Abraham ke sana dan dikurbankan. Nah, di tempat yang sama inilah kemudian Yesus juga dikurbankan, yaitu pada waktu itu di Yerusalem. Ya, Yerusalem ini ya Moria itu gitu loh. Jadi tidak, orang yang tidak mengerti Alkitab dengan baik, orang yang tidak mengerti kisah Abraham dengan baik, dia tidak akan pernah memahami pesan penting ini. Kita memahami pesan itu. Kenapa? Karena saya sampaikan tadi banyak ketidak masuk akalannya. Kalau ada downgrade dan upgrade yang tidak sinkron gitu kan. Nah, lalu apa lagi tadi saya ingin sampaikan ya? Mengenai gini, kalau kita lihat bandingkan lagi ya kisah Abraham dan Ishak, itu adalah memang betul-betul ketaatan sukarela. Ketika Abraham diperintahkan untuk menyembelih anaknya sukarela mendatangi ayahnya, bahkan meyakinkan ayahnya, ya kalau memang ini perintah Tuhan, laksanakan ya. Dia meyakinkan ayahnya. Nggak ada peristiwa seperti zaman Yesus, di mana Yesus itu nggak seperti itu. Yesus itu tidak sukarela, guys, enggak ya. Dia tidak seperti Ishak yang datang kepada penangkapnya. Anggaplah kaum Rabi Yahudi. Dia datang misalnya kan, ya Rabi, kalau memang ini adalah perintah Tuhan untuk menyalibku, ini aku, saliblah. Tidak, dia tidak ada ciri khas yang sama dengan kejadian waktu zaman Ishak sama Abraham, yaitu kesukarelaan. Apa yang terjadi? Makanya teliti ya. Apa yang terjadi sebelum itu? Yesus itu lari. Dia selalu dikejar-kejar. Lari dia, guys. Sembunyi lari. Nah, apa yang terjadi? Alih-alih dia menyerahkan kepada Rabi Yahudi, tapi dia ditemukan. Ingat, dia ditemukan. Jadi, bukan dia yang datang kepada Rabi Yahudi atau para penangkapnya, tapi dia yang didatangi, ditangkap. Jadi, ini adalah suatu dua kisah berbeda. Yang satu kita akui memang sukarela. Ishak itu dengan Abraham itu sukarela. Betul-betul ketaatan sempurna. Sama-sama rela. Sang bapak itu rela mau menyembelih anaknya. Sang anak rela untuk disembelih bapaknya. Ada di situ kesukarelaan luar biasa dari keduanya. Tapi Yesus tidak terjadi. Nah, itu saya harus pertanyakan. Ya, kenapa kok ada dua kisah yang berbeda? Yang satu taat, sukarela, yang satu lagi tidak. Yesus itu, ya, dia bersembunyi di Taman Getsemani. Anda bayangkan ya. Di tengah malam buta. Itu kejadian kan malam hari, penangkapan itu. Pertanyaannya adalah, kenapa dia tidak diam di rumah? Minimal dia diam di rumah. Atau lebih bagus lagi menyerahkan diri. Seperti Ishak, menyerahkan diri pada bapaknya. Dia tidak ada istilah lari-lari, nggak ada istilah sembunyi. Nah,
Kalau Anda tahu ya, Taman Getsemani itu adalah taman yang seperti hutan. Tumbuhannya lebat. Di tengah malam pula, di malam buta. Jadi Anda bisa bayangkan perpaduan antara malam hari dengan hutan yang rimbun. Sedangkan malam hari saja, di tanah lapang aja susah untuk melihat. Ini di tengah hutan rimbun. Yang mana tentu lampu tidak mungkin tersedia di hutan kota. Namanya hutan ya, hutan kota. Taman Getsemani itu kan taman kayak hutan itu guys, tumbuhan rimbun. Ya, tidak ada lampu di situ. Ya kan? Karena itu bukan kota, bukan kalau ada rumah penduduk mungkin ada lampunya. Lampu tepok atau lampu apa waktu itu kan. Nah, ini Taman Getsemani, hutan kota. Di malam buta lagi. Coba namanya kan. Yesus masuk ke dalam, ya. Lalu dia memerintahkan muridnya untuk berjaga di pintu gerbang, lalu bertanya, "Adakah kamu pedang?" Coba. Muridnya ditanyakan, "Apa ada pedang?" Nggak ada kata muridnya. Lalu Yesus perintahkan untuk membeli pedang. Bukan, Yesus berkata kalau tidak ada senjata, maka jualah jubahmu dan belilah pedang. Kalau kata muridnya ada 2 pedang atau 1 tuh guys, lupa. Yesus bilang cukup. Artinya Yesus itu mempersiapkan penjagaan di gerbang. Lalu dia masuk lebih ke dalam lagi sendirian. Di situ dia sujud ya, ingat sujud ya, bukan berlutut, sujud seperti yang umat Islam lakukan. Dia dengan ketakutan berkata, ya Allah, jikalau ini cawan ini berlalu daripadaku, ya sesuai dengan kehendak-Mu bukan kehendak-Aku. Artinya dia ingin itu berlalu. Dia nggak mau mengalami kejadian itu, dia mau itu berlalu maksudnya guys. Dia mau cawan itulah kesusahan. Cawan yang diminumnya itulah kesusahan. Dia mau itu berlalu. Ya. Tapi gimana pun itu dia masih punya kehendak, tapi dia tetap tunduk kepada kehendak Tuhannya. Apa yang mau Tuhannya gitu kan? Yaitu Allah itu atau Allah itu tadi. Intinya dia tidak rela guys. Karena dia tuh pengen itu berlalu gitu loh. Kalau nggak bisa dikabulkan ya sudahlah, dia pasrah gitu kan. Intinya tidak ridho dia guys. Gimana dia nggak ridho? Lalu kejadian masuklah orang-orang penangkap ini gitu kan. Muridnya ketiduran. Nah, lalu tertangkaplah Yesus. Nah itu ya, muridnya itu menebaskan pedang ke kuping nggak salah ya. Kuping salah satu penangkap hingga putus kalau saya nggak salah ya. Karena bisa baca Alkitabnya. Nah, artinya itu pedang memang disiapkan untuk melakukan perlawanan. Bukan untuk ngupas bawang, bukan untuk hiasan. Lalu apa terjadi? Yesus melihat ini tidak seimbang. Mereka terlalu banyak. Kita sedikit. Hanya berapa orang sih? Nah, Yesus karena tahu. Jadi kalau Anda bayangkan ya, kayak kita kalau kita ketangkap nih, kita bukan sendiri. Kita ada bersama beberapa kolega. Nah, kita buat persiapan kan? Kita buat taktik, kita sembunyi di Taman Getsemani, lakukan penjagaan. Makanya suruh beli pedang, jual jubah beli pedang. Dan memang terbukti ada pedang di situ kan? Nah, lalu ketika dia kan nggak tahu tuh berapa jumlah penangkap, itu satu lagi membuktikan bahwa Yesus nggak tahu berapa jumlah penangkapnya, nggak tahu dia. Ternyata yang datang rame. Rabi Yahudi bukan datang sendirian, dia bawa tentara Romawi bersamanya. Artinya kan Yesus salah strategi. Dia tidak menyangka bahwa akan datang sebanyak itu. Nah, karena melihat kalah jumlah, kalah persenjataan, Yesus akhirnya paham. Ini demi menyelamatkan teman-temannya, gitu kan. Makanya dia berkata hentikan. Meskipun sudah sempat terjadi kejadian perdebasan. Kupingnya yang salah itu putus guys, ya, penangkapnya. Di sini kita ngerti bahwa ada di sini perlawanan fisik. Ya. Perlawanan fisik. Apakah muridnya bisa salahkan? Tidak, karena yang nyuruh beli pedang itu Yesus. Nah, mungkin dong, oh kamu salah nebas loh, yang pedang itu ya Yesus nyuruh beli kok, ya kan, yang suruh adakan gitu kan. Nah, artinya di situ poinnya adalah adanya perlawanan. Nah, sementara Ishak itu tangan kosong, yang pegang senjata ayahnya Ibrahim. Nah, jadi pertanyaan adalah kenapa bisa beda? Kok Ishak tidak membawa senjata, Yesus bawa senjata murid-muridnya. Nah, jadi Anda bisa lihat di situ yang satu tidak ada perlawanan, betul-betul taat, yang satu hendak menyembelih, yang satu mau disembelih dan bahkan menguatkan iman yang mau menyembelih. Ya, kalau memang itu perintah Tuhan, ayahku lakukanlah, aku ikhlas. Yang satu lagi tidak. Nah, di situ Anda bisa lihat ini adalah 2 kisah berbeda. Ini nggak bisa kalau dikatakan ini adalah
suatu ketaatan tidak. Yang satu taat, satu lagi tidak, guys. Nah, itu poinnya, ya kan? Dan pesan penting inilah yang sebenarnya menakutkan sebenarnya bagi mereka ya. Oh, ternyata kisah Abraham itu ada kaitannya dengan Yesus Kristus yang dikorbankan di kayu salib. Ya jelas ada dong. Yang mengingatkan itu kan adalah saudara. Keyakinan dia, ya sah-sah saja. Kita nggak mungkin mengatur keyakinan orang. Ini kan sama dengan keyakinan teman kita umat Kristen nih. Ya udah, itu keyakinan kalian. Tapi itu tidak akan membuat kami takut karena kami punya keyakinan sendiri. Ya, umat Islam itu punya keyakinan sendiri. Yang kita yakini adalah ini dua kisah berbeda. Ya, berbeda sama sekali. Yang satu adalah downgrade dari manusia menjadi domba. Yang satu adalah upgrade. Nah, ini nggak masuk akal, guys. Yang satu itu penuh keikhlasan, ketaatan. Yang satu penuh ada perlawanan, ketidakikhlasan. Persoalannya adalah kenapa nyawanya Ishak digantikan oleh kambing domba itu? Ya karena kambing domba itu sebagai pengganti. Pengganti yang harusnya dibunuh adalah Ishak, tetapi yang digantikan oleh kambing domba ini. Begitu. Nah, berarti kan harus logika lagi, kalau menggantikan udah cukup harusnya. Logika berikutnya ya, guys ya. Artinya sudah cukup. Untuk apa lagi? Jadi ibaratnya kayak gini loh. Kayaknya kesannya Tuhan tuh main-main. Ini nggak logis. Udah diganti sama domba, tiba-tiba diganti lagi sama manusia bernama Yesus. Ini nggak. Jadi kayak gini loh, gini. Hey kamu sini. Kamu mau diampuni dosamu, sembelih anakmu ya. Lalu dia sudah lakukan nih, siap. Saya akan laksanakan. Lalu dia sembelih anaknya. Lalu kita ganti tuh. Nggak usah. Aku ganti sama domba. Karena kamu taat gitu kan. Besok saya ngomong lagi. Ya, saya ngomong lagi. Sekarang saya akan ganti domba kamu dengan manusia ini, bernama Yesus, anak saya sendiri. Masuk akal nggak, guys? Hah? Ini kan main-main namanya. Udah diganti ke domba, dari manusia ganti ke domba, ganti lagi ke manusia. Bahkan bukan manusia lagi, anak Tuhan bahkan kan. Anak Tuhan dan artian bukan anak Tuhan yang kayak kita nih, tapi mereka anggap itu anak Tuhan yang Tuhan itu sendiri bahkan kan. Nah, ini masuk akal tidak? Jadi proses downgrade, upgrade itu masuk akal tidak? Ini membuat sepertinya Tuhan itu bermain-main di sini, pelin-pelan. Ini nggak masuk akal, guys. Nggak mungkin Tuhan itu seperti itu kan. Ketika Tuhan sudah mengganti dengan domba, artinya memang itu yang layak dikorbankan. Makanya Tuhan itu menciptakan ada hewan, tumbuhan, manusia. Kita berada di rantai makanan tertinggi, manusia. Kita memakan hewan dan tumbuhan. Hewan, ada yang memakan sama hewan dan makan tumbuhan. Tidak ada yang makan manusia. Kecuali kepaksa. Ya kan? Dalam keadaan terancam gitu. Atau betul-betul kelaparan yang luar biasa, kita selapar apapun kita nggak mungkin makan manusia, ya kan? Kita lebih baik mati, guys, ya. Misalnya kita kelaparan nih, ya ada manusia depan kita, ya kita lebih baik mati daripada kita makan manusia lainnya gitu kan? Kecuali orang-orang nggak waras gitu. Nah, kalau hewan nggak, hewan tuh kalau udah kelaparan dia bakal bisa juga kanibal ya. Nah, kita itu jadi manusia. Jadi semua tuh saya ciptakan pada tempatnya, gitu guys. Jadi nggak ada pengorbanan manusia tuh nggak ada. Karena kalau Anda lihat ya, coba Anda lihat sebanyak sejarah film-film yang memuja setan atau film-film yang pagan lah gitu guys. Itu pasti persembahannya manusia, pasti itu. Contoh, misalnya ada Ratu Pantai Selatan meminta persembahan manusia, atau setan di mana itu dia minta persembahan manusia. Itu hanya ada permintaan setan di film maupun di literatur manapun. Tidak mungkin Tuhan tuh berperilaku seperti setan, tidak mungkin. Hanya setan atau sesuatu yang jahat yang meminta pengorbanan manusia. Nggak mungkin Tuhan seperti itu. Makanya kejadian Ishak itu hanya testing, nggak sebenarnya. Ishak ngeprank. Nah, ini yang pertama ngeprank, kok bisa yang kedua tuh malah berubah menjadi nyata. Itu kan nggak masuk akal namanya. Makanya Anda tuh harus melihat. Jadi makanya itulah perlunya Anda tuh berpikir logis, mengadakan komparasi. Masa iya ini sama? Kata Luis kan ngakunya ini adalah bentuk ketaatan. Cek dulu detailnya. Yang satu taat apa tidak? Yang satu taat, kita akui. Ishak sama Ibrahim itu taat. Tapi Yesus nggak taat, guys. Dia sempat melakukan perlawanan gitu. Bahkan dia sempat bersembunyi. Artinya dia nggak taat. Ya. Sesuatu, jadi adalah taat itu kan langsung. Taat itu adalah sesuatu yang tidak ada negosiasi. Langsung. Kayak tentara misalnya kan. Kamu maju tempur, siapa? Nggak ada tentara tuh sembunyi dulu, berpikir dulu, nggak ada. Langsung setiap komandan gitu. Itu baru ketaatan. Jadi kalau ada misalnya
seorang itu ngakunya taat tapi dia tuh bersembunyi dulu atau dia tuh ya mengadakan perlawanan dulu, itu nggak taat namanya guys, nggak. Walaupun di ujungnya mungkin dia mau gitu kan. Tapi itu kan mau Yesus itu kan terpaksa karena dia posisi terjepit, udah tertangkap, mau berapa lagi? Mau apa lagi, dia sudah tertangkap. Ingatlah ya, sebelum itu dia tuh dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi. Ya, dia nggak pernah mau guys, dilempari batu, dia kabur, lari. Nah, terakhir dia lari di Taman Siman itu. Artinya dia itu sebenarnya tidak ikhlas, tidak ikhlas, tidak taat. Karena itu dia melakukan itu karena terpaksa. Terpaksa guys, ingat ya. Seorang yang ditangkap itu artinya terpaksa. Ada nggak Abraham menangkap Ishak? Nggak ada. Ishak itu dia ditangkap Abraham, tapi Yesus ditangkap sama orang Yahudi dan tentara Romawi. Jadi ini dia Anda bayangkan ya. Kalau misalnya gini, kayak kemarin, gini, ada orang buat kriminal nih. Kalau dia memang dia taat, dia akan datang ke polisi, menyerahkan diri. Pak, saya bersalah Pak. Tapi kalau dia sempat bersembunyi, ya, sama kayak Yesus bersembunyi sama Getsemani, Anda bayangkan nih, ada orang kriminal, dia bersembunyi, lalu polisi datang menangkapnya, rame-rame. Bahkan polisi ini sempat dilukai, seperti muridnya melukai, menebas telinga dari salah satu penangkap hingga putus. Artinya itu ikhlas apa tidak? Enggak, ada perlawanan, ada persembunyian. Polisi harus mengerahkan anggotanya yang banyak ya, yang melebihi dari yang ditangkap ini ya, kekuatannya. Ya, karena yang ditangkap itu Yesus tuh punya pedang muridnya, dan dibuktikan dengan menebas kuping itu kan. Nah, jadi apakah itu suatu keikhlasan? Tidak. Jadi berarti Anda bayangkan ya. Anda katakan itu ikhlas. Tanyakan kepada orang-orang penjahat yang ditangkap itu, yang bahkan melakukan perlawanan, persembunyian. Ikhlas nggak ditangkap dia? Enggak, dia tuh ditangkap tuh terpaksa. Karena ketahuan, karena ketangkap dia karena mau terpaksa ke polisi. Kalau tidak dia bakal terus lari dia guys. Nah itu logikanya. Jadi kejadian Ishak sama Yesus ini jelas berbeda. Itu kalau Anda mau berpikir ya. Tapi kalau Anda tidak mau berpikir hanya melihat bahwa ini adalah sama-sama korban, sama-sama pengorbanan, nggak bisa begitu. Ya kan? Jadi korbannya bagaimana dulu gitu, pengorbanan bagaimana dulu. Jadi di sini ada proses downgrade berbanding upgrade, taat, tidak taat guys. Jadi ini ada dua hal yang berbeda sama sekali konteksnya gitu kan. Itu pun juga di kita. Itu sudah jelas ditetapkan oleh Allah sistem penebusan dosa, redemption yang memang seperti itu. Sekarang gini, kita akan kembali ke kisah Adam dan Hawa. Adam dan Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka tahu bahwa dirinya telanjang. Kemudian mereka menyemat dari pohon daun-daun kemudian untuk menutupi bagian tubuh mereka. Tetapi Tuhan membuatkan baju dari kulit binatang. Nah ini bukan tanpa maksud. Kenapa? Harusnya Adam dan Hawa kan mati. Barang siapa makan buah ini maka ia akan mati. Seharusnya mereka dua yang mati, tetapi digantikan oleh binatang yang diambil kulitnya. Bahkan dalam persembahan. Guys, ya. Yang mengatakan itu ingat ya, yang mengatakan bahwa kalau kamu makan pohon ini adalah mati kan Tuhan. Lalu datang setan, ya. Enggak, Tuhan itu bohong. Kamu makan ini nggak akan mati. Rupanya yang terjadi apa? Nggak mati. Berarti yang benar siapa? Setan. Setan yang benar. Kan? Artinya setan tepatlah mengatakan bahwa Tuhan itu berbohong. Jadi, kamu tidak akan mati. Itu Tuhan itu mengatakan itu agar kamu nggak kekal. Karena kalau makan buah ini kamu akan kekal. Kamu akan sama seperti Tuhan. Gitu kan? Artinya setan ini berkata jujur. Kalau kita lihat kronologinya. Gitu loh guys. Nah. Jadi gini loh, Tuhan itu kan ibaratnya kan dia tuh kan dia tuh kan mengancam. Ketika dikatakan itu kamu akan mati. Kalau kamu makan buah ini kamu akan mati. Itu kan mengancam. Harusnya Tuhan tuh kan nggak main-main dengan kata-katanya. Kalau mati ya mati, gitu loh. Nah di sini kita lihat ada suatu keanehan. Nah makanya dalam Islam Anda tidak akan temukan keanehan kayak itu, kejanggalan. Kok bisa Tuhan tuh put back His word gitu kan? Mengambil kata-katanya. Masa sih dia berjanji kalau kamu makan buah ini kamu akan mati, tiba-tiba nggak mati. Ini kan suatu hal yang aneh, ya kan? Nah kalau ini terjadi akan jadi presiden. Orang akan menilai berarti Tuhan ini main-main ini, ya kan? Nanti kalau saya berbuat dia cuma ngancam ini, nggak kejadian. Nah ini kan jadi hal yang buruk. Nah makanya itu nggak mungkin terjadi. Karena ini penting guys ya, ingat ya, ini penting.
Makanya kalau lihat ya di mana-mana kayak di sejarah militer atau bahkan di film-film yang kita lihat kan, itu kalau ada perintah, kalau kamu begini, kamu akan dihukum mati atas perintah atas dasar dari hukum kemiliteran. Itu betul-betul dieksekusi. Ketika ada mencegah, nggak bisa berlaku. Kenapa? Karena jawabannya adalah kalau dia tidak dihukum, tidak ditegakkan ini prinsip hukum ini, yang lain akan mengikuti. Kenapa? Nggak sepele. Ini Tuhan main-main nih. Katanya mati, rupanya enggak. Makanya guys, ini suatu hal yang nggak masuk akal. Makanya di Islam Anda tidak akan temukan kisah seperti itu. Tidak ada. Ya, Islam itu yang mengajarkan suatu hal yang logis. Nah, jadi Tuhan memang melarang hal-hal dalam versi Islam. Tuhan tuh memang melarang Adam Hawa makan itu. Tapi tidak ada ancaman kematian, nggak ada. Lalu Adam Hawa karena bisikan setan, dia tergelincir gitu loh. Nah, lalu dia tuh diturunkan ke bumi lebih cepat dari seharusnya. Ingat, Tuhan itu, jadi tujuan Tuhan menciptakan Adam dan Hawa untuk apa? Untuk jadi khalifah di muka bumi. Karena bumi ini perlu pengurus guys, bumi ini. Coba bayangkan ya, bumi yang sesuatu tempat yang ada kehidupan. Ingat ya, mungkin di depan lain ada kehidupan mungkin, karena penelitian belum tuntas. Tapi kehidupan itu mungkin adalah berupa sel atau mungkin beberapa mikroba atau apa, tidak seperti di bumi yang kaya dengan kehidupan. Ada hewan, tumbuhan, ya kan? Hewan, tumbuhan, manusia, gitu kan. Jadi Anda bayangkan bumi tanpa manusia, siapa ngelola? Coba, bumi tanpa manusia. Makanya perlu ada manusia untuk mengontrol, gitu loh. Makanya ada hewan-hewan yang bisa dikonsumsi manusia. Jadi sebenarnya bumi ini ciptakan memang untuk kita, tempat tinggal kita sementara, tempat diuji gitu guys. Nah, itu lebih masuk akal. Jadi Adam dan Hawa itu diajarkan, termasuk pakaian itu tadi. Sehingga dia dikira di bumi, dia diajari kalau kamu harus nutup aurat. Ya, itu logikanya kan. Jadi itu adalah sebagai bahan pelajaran. Diajarkan nama-nama benda di bumi, ya kan? Karena dia akan diturunkan di bumi. Sehingga kalau Anda bayangkan ya, kalau misalnya gini, Anda kan waktu itu kan belum ada manusia, Adam Hawa manusia pertama. Artinya adalah bumi itu bagi Adam Hawa itu sesuatu yang asing. Sesuatu yang asing. Anda bayangkan coba Anda mau ditempatkan di suatu tempat yang anggaplah ini transmigrasi, tapi Anda sendiri. Ingat ya, bukan rame-rame transmigrasinya, Anda sendiri sama istri Anda. Kira-kira Anda perlu dibekali nggak? Dibekali, nggak mungkin Anda langsung diturunkan gitu aja, nggak mungkin. Makanya kalau Anda lihat ya, kalau ada nama transmigrasi kayak sekarang nih program kerja di magang di Jepang, itu ada 3 tahun atau 2 tahun, setahun itu proses pembelajaran Indonesia, pelatihan. Belum ada di Jepang. Nah itu aja di Jepang itu penuh dengan manusia, banyak manusia. Bisa komunikasi gitu kan, bisa interaksi, bisa hidup lah guys. Karena masih ada manusia lainnya, ya kan? Perlu pelatihan sebegitu lupa. Apalagi di dunia, di bumi waktu itu nggak ada orang. Adam Hawa manusia pertama, tentu butuh pelatihan lebih lama lagi. Makanya itulah tujuannya mereka tuh di surga itu dilatih dulu, sehingga siap untuk di bumi. Cuman mereka buat salah, sehingga dipercepat turunnya guys. Nah itu poinnya. Ya itu makanya versi Islam itu lebih masuk akal. Jadi nggak ada ancaman itu nggak ada. Kalau kamu makan ini kamu bakal mati, fakta nggak mati. Itu kan berarti main-main. Ini logika kita tuh harus dipakai guys. Ini masuk akal apa tidak gitu kan? Harus bisa kita bandingkan juga dengan versi Islam gitu. Kain dan Habil kita tahu ya. Kain adalah seorang petani dan juga Habil adalah seorang peternak. Kemudian dipersembahkanlah hasil mereka masing-masing. Satu mempersembahkan tumbuh-tumbuhan, yang satu mempersembahkan korban binatang. Dan yang Tuhan terima adalah korban binatang ya. Iya, di dulu tuh persembahan itu adalah di luar manusia. Habil dan Kabil itu ya, itu mempersembahkan hewan dan tumbuhan. Ya, Abraham mempersembahkan domba. Karena Ishak itu adalah ujian. Jadi tidak ada manusia guys, persembahan itu. Nggak kejadian gitu loh. Hanya untuk pengujian saja, nggak benar-benar terjadi. Nah, itu poinnya. Jadi sesuatu yang sudah dipakem itu nggak mungkin berubah. Nggak mungkin. Ya, karena kita tahu ya, hanya orang-orang yang muja setan lah yang menyembahkan manusia. Anda coba perhatikan di film manapun, pasti kalau ada kejadian manusia dipersembahkan itu pasti ulah setan atau penguasa yang zolim. Nggak mungkin Tuhan menyuruh kita mempersembahkan sesuatu yang tidak berkemanusiaan guys, yaitu mempersembahkan manusia itu nggak mungkin. Itu hanya ada di film-film tentang pemujaan setan gitu kan.
Karena sistem inilah yang Tuhan mau untuk dipakai sebagai kurban persembahan kepada Allah. Ya, itu baru satu. Selanjutnya, ketika Nuh, semua manusia sudah dihukum. Itu adalah semacam rasa syukur. Ingat ya, rasa syukur. Persembahan itu rasa syukur. Bentuk kesyukuran bahwa Tuhan tuh sudah menciptakan hewan tumbuhan untuk kita makan. Jadi Tuhan tuh pengen lihat kita tuh senang. Kita senang nggak? Anda lebih senang makan tumbuhan atau hewan? Karena kita tahu ya, hewan tuh lebih berharga dibandingkan tumbuhan. Kenapa? Karena ada proteinnya, gizinya tinggi dibandingkan hewan, dibandingkan tumbuhan. Harga lebih mahal. Makanya harga seekor sapi, kambing itu pasti lebih mahal daripada sikat kangkung atau apapun lah itu kan, pokcai apapun itu. Nah, ini sesuatu yang berharga. Makanya manusia itu ngerti, menghargai hewan jadi lebih tinggi dibandingkan dengan tumbuhan. Daging itu jadi lebih tinggi dibandingkan sayuran. Nah, artinya kan yang berharga mahal, yang berharga tuh bagi manusia itu apa? Hewan tumbuhan. Hewan. Makanya itu yang dikorbankan. Lagi bentuk syukur, mengorbankan sesuatu yang bagi dia tuh berharga. Ya, yang masuk akal itu hewan tadi. Itu poinnya di situ, guys. Nah, untuk apa itu? Untuk mereka makan lagi. Itu Tuhan tuh senang melihat mereka tuh memakan sesuatu yang paling enak, gitu loh. Paham logikanya? Tuhan tuh menciptakan hewan, tumbuhan tuh untuk kita nikmati, kita santap. Kenikmatan kita tuh adalah kenikmatan bagi Tuhan. Dia senang lihat kita tuh masakan nikmat, gitu loh. Karena kita ini hambanya, ya kan? Apalagi kalau kita taat, lebih senang kali dia, maka dimasukkan ke surga gitu kan. Kemudian Nuh pada waktu itu apa yang terjadi? Nuh dia memberikan persembahan juga. Setelah turun dari bahtera, dari kapal, kemudian dia memberikan kurban persembahan binatang juga kepada Allah. Ya, dari sejak Adam hingga ke semuanya hewan. Ya, hewan. Ingat ya, hewan. Nggak pernah manusia. Nah, zaman Abraham itu juga bukan manusia, itu hanyalah testing. Dan sebenarnya. Lalu kenapa kok bisa setelahnya berubah? Nah, itu perlu ditanyakan gitu, guys. Ini menjadi hal yang perlu ditanyakan dan tidak masuk akal. Ya, harusnya mereka ya, Nuh istrinya, 3 anak dan 3 mantunya, berapa 8. Harusnya 8 orang ini yang mati, tapi digantikan dari persembahan binatang itu. Begitupun juga Ayub. Kalau teman-teman cek dalam kitab Ayub pun melakukan ini. Jadi sebenarnya bukan digantikan. Kalau Tuhan pengen Nuh mati sama anaknya, dia tidak akan memintakan malaikat untuk memberitahu Nabi Nuh untuk bikin kapal. Nggak mungkin. Kalau memang dia mau diambil nyawanya, memang untuk dikorbankan. Tapi kan dia selamatkan. Bahkan bukan hanya dia, tapi juga sepasang hewan, sepasang tumbuhan gitu kan. Jadi dia itu mau diselamatkan. Nah, atas rasa syukur dia telah diselamatkan, makanya kasih korban bentuk rasa syukur. Jadi nggak ada ceritanya Tuhan tuh mau mengorbankan Nabi Nuh tuh nggak ada, guys. Nggak ada ceritanya, literaturnya nggak ada. Justru karena rasa syukurnya Nabi Nuh karena telah diselamatkan dari kejadian Bani besar dengan cara diingatkan dengan suruh bikin kapal, ya bukan dia diselamatkan tapi juga hewan-hewan dan tumbuhan sepasang. Itu artinya itu adalah bentuk syukur. Nggak ada sama sekali pun tendensi Tuhan untuk mau mengorbankan Nuh. Bahkan dari awal dia sudah selamatkan. Bahkan dia untuk itu disebutkan orang-orang itu gila. Karena kok nggak ada banjir segala macam kok bikin kapal gitu. Bikin kapal tuh harusnya di laut, di sungai. Ini bikin kapal kok di daratan gersang, guys, yang nggak ada air. Nah, jadi ini tendensi Tuhan tuh lah memang di awal tuh mau menyelamatkan Nabi Nuh beserta orang-orang tak bersamanya, guys. Bahkan hewan dan tumbuhan juga. Jadi nggak ada ceritanya Tuhan tuh mau mengorbankan Nabi Nuh, nggak ada. Lalu menggantinya dengan hewan, nggak ada, guys. Nih, ketika anak-anaknya berdosa, kemudian Ayub memberikan persembahan itu. Dia mengatakan bahwa ya karena mereka mungkin berdosa melakukan hal yang buruk, maka saya berikan persembahan ini sebagai penebusan dosa mereka. Dan ini kemudian aturan-aturan ini dikemas dalam aturan-aturan. Ini Tuhan itu kan sudah membuat aturan dari dulu sejak Nabi Adam. Ya, nggak mungkin dia merubahnya. Itu aturan sudah fix. Cukup hewan, cukup tumbuhan untuk pengorbanan. Nah, itu pun sebenarnya bukan dosa seluruhnya juga gitu loh. Maksudnya tuh Anda masih harus beribadah lagi, masih harus berbaik gitu loh. Itu hanya semacam rasa syukur, sebagian saja diantaranya. Contoh,
Anda bekerja di perusahaan, Anda punya bos, anggaplah Tuhan itu bos kita gitu kan, ibaratnya sesuatu yang lebih besar dari kita yang harus kita patuhi, gitu kan. Kita ada larangannya, kita patuhi perintahnya, kita jauhi larangannya gitu kan. Nah, Anda tuh sekali-sekali perlu bersyukur sama bos dengan cara kasih dia hadiah. Pak Bos, saya tahu Pak Bos memang udah kaya gitu kan. Tuhan tuh kan kaya, nggak perlu lagi dikasih persembahan. Tapi kan betul rasa syukur, ya udah Pak Bos, ini mungkin bagi Anda nggak ada harganya, tapi terimalah rasa syukur saya karena kamu telah mempekerjakan saya, memberi saya gaji, ngasih saya makan, meskipun saya harus bekerja untuk itu gitu kan. Nah, tapi apakah sampai situ? Enggak. Tetap kamu harus bekerja, tetap kamu harus berbuat baik di perusahaan, tetap harus kamu tuh menghindari yang buruk di perusahaan. Iya kan, sama seperti itu guys, gitu loh. Jadi nggak cukup hanya itu saja, nggak cukup. Makanya kalau itu saja cukup, nggak ada tuh umat-umat terdahulu tuh melakukan ritual-ritual keagamaan, nggak mungkin. Menghindari yang buruk, mengerjakan yang baik, nggak mungkin. Artinya itu nggak cukup dan bukan menjadi salah satunya guys. Tapi itu hanya menjadi salah satu saja. Sama seperti Anda memberikan hadiah kepada bos Anda, tapi tidak itu membuat Anda bebas dari bekerja untuk dia, mengerjakan apa perintahnya dan larangan di perusahaan tersebut. Anda tetap harus, kalau sapam Anda harus tetap tegak jaga pintu di gerbang. Kalau ada tukang masak Anda harus tetap masak. Kalau ada pelayan harus tetap melayani tamu. Nggak ada kasih hadiah ke bos lalu ada udah kamu nggak usah kerja, nggak ada guys. Nah itu poinnya. Di dalam kitab Taurat, yaitu pada waktu hukum Musa. Ya jelas aturan ini kemudian dibakukan sebagai persembahan, sebagai ganti dari dosa orang manusia gitu loh. Nah itu yang tertulis secara lengkap sebenarnya di kitab Imamat. Jadi kalau teman-teman mau baca kitab Imamat nanti jelas di situ. Nah inilah sebenarnya pesan rahasia. Satu lagi logikanya ya. Ingat, dalam Islam itu diatur persembahan itu adalah bagi yang mampu. Coba, wajib nggak kita tuh semuanya berkorban? Tidak, hanya yang mampu. Kalau ada yang miskin, dipaksa dia beli daging kurban, beli kambing atau sapi itu dikorbankan? Enggak, dia nggak mampu. Ingat loh ya, kambing, hewan-hewan ternak itu bukanlah sesuatu yang murah ya. Nggak semua orang tuh bisa memilikinya. Makanya nggak mungkin itu menjadi sesuatunya, nggak mungkin. Penebusan nggak mungkin. Makanya sama seperti kalau Anda ngasih hadiah ke bos Anda, itu adalah bonus, nilai plus Anda di mata bos Anda. Tapi tetap harus bekerja kan? Nah sama, jadi Tuhan itu tidak mungkin berlaku tidak adil, sehingga menjadikan itu satu-satunya untuk nebus dosa nggak mungkin. Ya nggak mungkin. Karena ini kan ngomongin tentang nebus dosa ini, seluruh dosa gitu kan, nggak mungkin. Makanya Anda lihat tuh umat-umat terdahulu tuh ada melakukan yang banyak lagi yang lain, ritual-ritual keagamaan. Ya kan, bukan hanya korban saja, karena nggak semua orang mampu berkorban gitu loh. Justru orang yang nggak mampu tuh dikasih korbannya harusnya kan, yang kita potong-potong dibagi-bagi, itu kan lebih bermanfaat gitu loh. Nah jadi intinya adalah, poinnya adalah Tuhan tuh tidak mungkin memberatkan umatnya. Kalau dipaksakan semua orang berkorban ya guys ya, Anda bayangkan, nggak perlu ada ibadah-ibadah lain gitu kan, tapi kan tetap ada ibadah lain. Bahkan yang nggak mampu nggak bisa dipaksa berkorban gitu loh. Jadi kalau itu waktu zaman dahulu adalah poin untuk hapus dosa, artinya kasihan dong yang nggak punya kambing, nggak punya sapi. Dulu Anda pikir dulu tuh semuanya punya kambing, punya sapi, punya hewan ternak untuk disembelih? Enggak. Bahkan yang para budak atau orang miskin, jangankan untuk punya kambing atau sapi, untuk makannya mereka susah guys. Anda bayangkan. Nggak semua orang punya hewan kambing, domba tuh nggak semua orang guys. Kalau semua orang punya domba, kambing, nggak ada yang kelaparan. Nah makanya nggak mungkin Tuhan bikin aturan itu untuk penebusan dosa totok gitu, nggak mungkin. Itu adalah suatu tambahan rasa syukur. Kalau kamu mampu, sembelih domba, kurbankan domba. Kalau nggak mampu apa? Ya orang miskin apa yang bisa lakukannya? Yaitu taat tadi, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, berbaik sama orang, kan gitu. Ya kan, ibadah dengan tertentukan. Nah itu makanya Tuhan itu logikanya harus adil. Jadi nggak mungkin itu adalah suatu penebusan dosa. Karena kasihan yang miskin, bagaimana dia nebus dosanya? Coba pikirkan Luis ya. Tuhan menyuruh untuk kalau kamu mau tebus dosa, kamu sembelih kambing sama sapi. Ya, hewan ternak, sembelih. Orang kaya enak aja bilang, "Oke, siap, mau berapa Tuhan? Mau 10, 20?" Enteng bagi dia. Yang nggak punya gimana? Ah, Tuhan, jangankan nyembelih domba kambing. Untuk ayam aja kami nggak punya. Gimana? Berarti dosanya dia tebus. Makanya nggak mungkin, dia impossible. Logika nggak dapat terima ya.
Makanya ini adalah bukan bentuk penebusan dosa yang mutlak, dalam artian tidak total, karena nggak semua orang punya itu gitu loh. Pasti Tuhan tuh akan memberikan, logikanya akan memberikan suatu hal yang meringankan. Makanya itu bagi mampu silakan. Sama kayak Anda memberi kepada bos, kalau Anda mampu kasih bos hadiah. Kalau mampu ya nggak apa-apa, bos nggak marah gitu loh guys. Ini nggak ada istilahnya kalau orang nggak korban tuh nggak dia beri dosanya, nggak ada. Ya, karena nggak semua orang mampu untuk melakukan itu gitu loh guys. Tuhan tuh yang mungkin memberatkan ciptaannya. Ya, dalam film His Only Son yang menakutkan bagi orang-orang itu. Karena apanya menakutkan, Luis, ya? Apanya? Justru dengan ada film itu kita bisa berpikir lagi. Benar nggak sih yang disampaikan narasi oleh saudara film itu? Kan kita bisa nilai, oh ini nggak masuk akal begini. Kok dua hal yang berbeda bisa disama-samakan? Ini kan aneh sekali, guys. ternyata kurban ini memang Tuhan yang mau. Sistem pengorbanan ini yang Tuhan mau. Manusia yang berdosa ini kemudian manusia harus dihukum oleh Tuhan, tetapi hukuman yang harusnya diterima manusia ditanggung oleh Yesus. Ini juga kenapa pertanyaannya, kenapa Yesus jadi manusia? Ya supaya dia bisa mengorbankan dirinya sebagai ganti atas dosa-dosa manusia. Kalau Yesus itu tidak berubah di manusia, dia memang manusia. Ingat ya, kalau kita ngerti kalau tentang perubahan. Ketika Yesus dilahirkan dari dalam ibunya, dia apa? Manusia. Dari janin, jadi manusia gitu kan. Dan sampai meninggalnya manusia. Jadi tidak pernah dia mengalami proses perubahan. Kalau misalnya gini, ada orang lahir kecil manusia, dari besar menjadi, misalnya jadi kuda, itu perubahan namanya. Atau kayak ada tahu kayak babi ngepet. Nah itu perubahan dari manusia di babi ngepet, kalau memang ada ya. Tapi ini Yesus dari lahir tetap manusia. Ini dia tidak pernah berubah di manusia. Coba Anda cek kelahiran Yesus. Ketika dilahirkan, manusia apa bukan? Manusia. Cek terus sejarah sampai dia meninggal. Manusia. Jadi kapan dia berubah? Gak pernah berubah dia, guys. Gitu loh. Sama kayak Nabi Adam juga begitu. Nabi-nabi lainnya. Sama kayak Luis juga, saya juga. Lahir dari manusia sampai meninggal manusia. Jadi Yesus itu tidak pernah berubah sama sekali, guys. Tetaplah manusia dari sejak lahir hingga meninggalnya. kalau dia nggak jadi manusia, ya nggak mungkin. Nggak bisa lah, roh masa mau disalibkan gimana, nggak mungkin kan. Terus kenapa harus roh Allah sendiri yang ada dalam manusia, Yesus itu? Ya karena Allah lah yang sempurna yang bisa mengendalikan manusia ini, kemanusiaannya ini supaya tidak jatuh dalam dosa. Gini guys ya, kalau dikatakan bahwa Allah lah yang sempurna untuk mengendalikan manusia tidak jatuh dalam dosa. Manusia itu diciptakan dengan potensi melakukan dosa. Makanya manusia itu dikasih hati. Hati ini bisa dipakai untuk baik dan buruk. Maka juga ada setan di situ yang menggoda manusia. Artinya setan itu akan menggoyang kita, akan baik atau buruk gitu loh. Ini nggak ada Tuhan untuk mencegah, itu nggak ada gitu guys. Memang manusia suruh pilih, Anda mau baik atau buruk gitu loh. Nah, jadi begitu logikanya guys. Jadi jelas ya seperti itu ya. Nah, pesan tersembunyi ini tentunya nggak mau didengar sama orang-orang kan. Makanya dilarang naik di bioskop. Karena nanti jangan sampai orang yang sebelumnya belum Kristen, tidak percaya kepada Tuhan, akhirnya percaya kan, Mbak. Bukan begitu ya. Gini, ini kan berarti film ini bukan akidah umat Islam. Ingat loh, umat Islam itu yang nontonnya film-film yang sesuai akidahnya. Gitu loh logikanya, ya kan? Coba umat Kristen nonton film Muhammad, coba layak nggak? Masa tuh mau nggak? Saya yakin nggak mau, karena pasti malas. Nabi Muhammad dalam pikiran mereka adalah Nabi Muhammad tuh begini begitu gitu kan, teroris segala macam, pasti begitu. Jadi ini adalah masalah selera. Ibarat gitu loh, masa orang itu dipaksakan untuk nonton sesuatu yang bukan akidah dia. Umat Islam disuruh nonton film Yesus misalnya. Saya nonton sebenarnya, tapi saya nonton itu saya lihat ini banyak kejanggalan di sini. Kok bisa sekejam itu gitu loh. Ya kan? Sedangkan Tuhan aja menyuruh menyembelih kambing domba itu tidak diperlakukan seperti itu. Ingat loh, kambing atau domba hewan yang dipersembahkan oleh nabi-nabi itu, baik Nabi Adam, Habil dan Kabil, kata dia tadi Nabi Nuh, kata Luis tadi kan. Nabi Ibrahim, itu semua adalah hewan yang sembelih. Nah, penelitian ini penelitian dokter guys ya. Ini kenapa sembelih di leher?
ini ada risetnya, penelitiannya. Jadi hewan itu ketika disembelih di leher itu tidak merasakan sakitan. Kenapa? Karena urat nadi di sini ini ketika terpotong itu dia langsung otaknya nggak bekerja, dalam artian dia tuh langsung tidak sempat merasakan sakit. Itu adalah penelitiannya. Nah, makanya ada hukum pancung. Itu agar orang ini tidak merasakan sakit. Makanya hukum pancung itu sama seperti penyembelihan hewan. Coba Anda bayangkan. Jadi meskipun Anda lihat kayaknya kejam itu, kelihatannya kejam, tapi yang poinnya adalah penelitian kita melihat bahwa tidak ada bukti kalau itu merasakan sakit. Tidak terasa sakit, guys. Jadi poinnya adalah kenapa sembelih? Biar hewan tuh nggak sempat merasakan sakit, gitu loh. Nah, jadi coba Anda lihat Nabi Yesus, itu sakit loh guys, kayak gitu tuh. Jadi nggak mungkin. Jadi kalau Tuhan aja memperlakukan hewan-hewan dengan begitu ya, ingat ya, itu hewan-hewan persembahan itu diperintahkan untuk dilakukan dengan hormat, dengan baik. Itu tidak boleh merasakan sakit. Dengan cara apa? Disiplinnya, nggak boleh sembarangan, nggak boleh dipukul. Hewan tuh ya, ketika disembelihkan tuh nggak boleh dipukul, dihajar nggak boleh, disusut tombak nggak boleh, ditembak nggak boleh. Apa? Harus disembelih, biar tidak merasakan sakit. Tuhan aja menetapkan ada pada hewan. Masa sama manusia, apalagi itu katanya anaknya, tidak ada adabnya, kan nggak masuk akal guys. Tuhan aja mau hewan-hewan tuh nggak merasakan sakit, kok manusia ini merasakan sakit? Nah, ini nggak masuk akal guys. Makanya ini adalah seperti dua Tuhan yang berbeda gitu loh. Kalau nggak mau kita samakan seperti di film-film pemujaan setan ya. Hanya setan yang suka melihat manusia itu tersiksa. Tuhan tidak mau. Makanya kejadian penyembelihan di zaman-zaman itu tidak ada perintahnya tuh ya membunuh dengan seperti yang diterima oleh Yesus, nggak ada. Semuanya dengan cara yang baik, disembelih lehernya sehingga hewan-hewan ini kurban ini tidak merasakan sakit. Hingga sekarang bahkan Anda lihat tuh pengorbanan di mana-mana di umat Islam itu hewan-hewan itu tidak merasakan sakit karena langsung disembelih lehernya guys. Iya kan. Nah, tapi di link-link website banyak. Kan kalau teman-teman lihat di YouTube udah nggak ada kan? Nah, di bawah ini ada link untuk kalian bisa nonton. Nonton aja. Kalian akan tahu kebenarannya bahwa yang dikurbankan hampir kurban. Kalian akan tahu kebenarannya versi saudara dari pihak Kristen gitu. Guys ya. Kebenaran itu relatif. Kebenaran versi Islam sama kebenaran dari orang-orang kafir. Jangan paksakan kita untuk meyakini kebenaran yang Anda yakini. Kalau Anda meyakini bahwa Yesus yang mati salib untuk korban nyawa manusia, silakan. Kita nggak ngurus. Tapi jangan katakan bahwa nanti kalian akan yakin. Nggak bakal. Karena kami punya iman. Umat Islam itu punya iman. Ya, kita punya logika. Kita menakar itu bukan hanya dengan rasa, tapi pakai logika. Semua ini masuk akal apa tidak, gitu kan? Kan itu bukanlah Ismail, tetapi Ishak. Dan iya, kebenaran versi saudara yang merupakan orang kafir tentunya gitu kan. Tentu dia akan buat versi dia, keyakinan dia gitu kan. Akan lucu, justru kita akan ketawa kalau dia membuat itu versi Islam. Ya kan? Luis misalnya buat video nih tentang Nabi tentang Yesus, kalau dia versi Islam, diselamatkan. Nah, kita akan ketawa lucu. Kamu keyakinan kamu gimana sih? Kok kamu yakini Yesus salib, kok kamu buat film begini? Nah, kan lucu jadinya. Tapi ini normal. Makanya ya sesuai dengan keyakinan saudara, yaitu yakinnya ya dibuat film itu. Bukan suatu hal yang aneh gitu guys. Ishak ini nggak jadi dikurbankan karena digantikan oleh kambing domba atau binatang. Nah, begitupun juga. Jadi sebenarnya ini film untuk segmen teman-teman kita Kristen nih, bukan untuk umat Islam. Umat Islam tuh nanti deh kita minta deh sama siapa yang buat sayangnya kita tuh kayaknya umat Islam ini kurang peduli sama film kayak gitu ya. Saya yakin banyak sineas Islam tuh yang bisa bikin film kayak gitu, yang gambarnya bagus, yang indah lah sama kayak gitu kan. Kan film-film Barat itu kan memang kayak namanya Hollywood gitu kan. Itu kan memang mereka menang di segi animasi segala macam gitu kan. Nah, kita juga bisa kok buat film itu kalau kita mau, tapi kita harus memulainya guys. Jadi itu adalah tontonan untuk kalian Luis, jangan kasih ke kami gitu loh. Ya. Sampai kayak kami punya film Nabi Muhammad misalnya. Ya itu untuk kami. Kalian nggak apa-apa nonton, tapi kami tidak akan paksa kalian nonton itu, nggak kalian dipaksa gitu loh. Nah itu logika berpikirnya seperti itu guys. Kita manusia berdosa ini, kita itu kalau mau buat yang baik, kadang-kadang yang kita lakukan justru yang jahat, yang berdosa. Pikiran kita, mulut kita, hati kita penuh dengan dosa ya kan. Sehari pun pasti ada dosa kita lah. Kalau kita mau
menebus dosa kita dengan perbuatan kita? Jelas kita nggak bisa, perbuatan kita cemar gitu. Tidak ada yang tidak bisa. Tuhan itu Maha Pengampun. Anda cukup bertobat, ya, cukup lisan saja gitu. Jadi gini loh guys, masa sih Tuhan tuh kalah sama bos Anda? Ingat, nggak semua orang punya harta. Misalnya Anda buat salah nih sama bos, Anda datang dengan tulus, bos, saya minta maaf bos, maafkan nggak? Kalau Anda tulus dia akan maafkan. Nggak perlu dia tuh Anda harus sampai begini begitu, nggak ada. Kamu harus ganti karena kamu telah salah, kamu ganti dengan anak saya akan saya bunuh. Nggak begitu guys. Bos aja nggak begitu. Bos yang baik ya saya ngomong ya. Bos yang baik, Anda buat salah gimana pun, datang dengan tulus, dia akan maafkan nggak? Kalau dia baik dia akan maafkan. Anda ingat waktu ada kejadian pembunuhan terhadap seorang Muslim, dibunuh oleh orang kafir. Itu di persidangan, itu minta maaf, dimaafkan guys. Kan orang itu membunuh anaknya, si kafir ini membunuh anaknya yang Muslim. Dari keluarga Muslim ini dibunuh anaknya, dimaafkan. Itu baik namanya. Ada disuruh sama Muslim itu, kamu harus ganti ya, kamu ini harus dibunuh. Nggak ada yang bilang gitu. Tinggal maafkan, selesai. Nah Tuhan harusnya lebih dari itu. Nah, jadi kalau Tuhan itu pakai embel-embel nggak cukup kata maaf, jadi kalau Anda berdosa nih, Anda tinggal tulus sampaikan ke Tuhan, Tuhan aku minta maaf dengan tulus. Tuhan kan nilai hati kita nih, oh ini orang tulus, udah selesai. Nah berarti Tuhan itu lebih tinggi dibandingkan dengan manusia yang memaafkan ketika bahkan orang lain itu telah melakukan hal yang sangat kejam kepada dirinya dan keluarganya, membunuhnya misalnya. Tuhan lebih tinggi itu. Tapi ketika Tuhan disampaikan seperti ini, harus diganti pokoknya. Udah deh, yang mana kan harus diganti dengan hewan ternak. Lalu dengan orang miskin. Lalu sekarang diganti pula dengan anaknya. Itu masuk akal tidak? Artinya Tuhan tuh punya tuntutan. Karena nggak mungkin orang aja manusia bisa memaafkan tanpa harus menuntut macam-macam. Minta maaf, tulus, sudah maafkan. Nggak mungkin dong Tuhan di bawah manusia. Ya kan? Nah itu logika berpikirnya guys. Jadi satu-satunya jalan supaya kita bisa selamat manusia berdosa ini, yaitu darah Yesus yang tercurah menggantikan kita manusia berdosa ini. Ya mudah-mudahan banyak orang bertobat ya. Ya, berarti kan kalau zaman dahulu itu perlu darah yang tercurah untuk ampuni dosa kalau harus selamat. Artinya dulu tuh orang yang nggak punya domba itu nggak selamat. Kan nggak begitu loh logikanya guys. Ini suatu hal yang nggak masuk akal loh ya. Makanya saya ajak kita semua untuk berpikir. Masuk akal nggak kira-kira? Itu adalah salah satunya opsi untuk menebus dosa. Darah itu nggak masuk akal. Karena bagaimana dengan orang-orang yang tidak punya domba, kambing? Gimana? Makanya ini suatu hal yang perlu dipertanyakan ke logiannya guys. Logika harus ditanyakan itu. Harus pakai logika lah, jangan salah-salah aja gitu kan. Nonton film Hisan Lisan yang mana ini ada pesan penting di dalamnya. Terima kasih Luis Prasetyo sini. Ya, silakan Luis tonton, teman-temannya tonton, jangan ajak kami ya. Karena kami punya akidah sendiri, ya, kami punya akidah bahwa tidak ada penebusan dosa, tidak ada Tuhan itu tidak mungkin seperti itu, nggak mungkin guys. Karena itulah beda Tuhan sama setan ya. Setan itu dia menuntut, dia suka manusia sengsara, suka setan itu. Manusia menderita, sengsara, suka setan itu. Tapi Tuhan tidak suka. Tuhan paling tidak suka melihat hambanya terluka. Makanya ketika ada orang-orang yang susah, dizolimi, itu berdoa, Tuhan akan lindungi dan kabulkan. Karena kenapa? Tuhan tidak suka melihat umat ciptanya susah. Makanya rasanya aneh ketika Tuhan digambarkan sama seperti setan. Yang suka melihat orang susah. Yesus kan susah itu, menderita. Jadi digambarkan Tuhan itu senang. Karena dia memang melakukan itu memang atas memang perintahnya. Ini kan masuk akal guys. Jadi Tuhan itu menjadi sama seperti setan gitu. Ini logika nggak dapat menerima guys. Jadi ini sekali lagi ya, bukan kita tuh ngomongnya tuh nggak baik atau gimana, tapi pakai logika aja guys. Ini kok seperti sama dengan setan itu loh. Pak kita harus mengambil garis yang tegas, pemisahan antara Tuhan dan setan. Tuhan itu seperti apa, setan seperti apa. Jangan sama-samakan guys. Nah itu logikanya. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja guys video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.